Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemahnya tokoh Pangeran Palangon sebagai Adipati Pasir Batang rupanya mendapat suatu respons dari para penulis babat yang ada di Keraton Yogyakarta. Nah, sehingga mereka kemudian menciptakan tokoh yang kuat yang bernama Banyak Suro, yang kemudian di situ diberi gelar yang sama dengan pendahulunya, yaitu Pangeran Senopati Mangkubumi yang ketiga. Nah, perlu diketahui bahwa Pangeran Senopati Mangkubumi I, yaitu banyak beranak, ya, kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Banyak Dole, tetapi Banyak Dole ini melakukan pemberontakan kepada Demak dan akhirnya bisa dikalahkan dan kemudian digantikan oleh Patih Wirakencana yang juga bergelar Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua. Nah, di sini memang agak dipaksakan oleh para penulis babat dari Trah Yudanegaran yang ada di Yogyakarta dan merupakan versi Danurejan. Jadi di sana ada penciptaan nama baru, yaitu Pangeran Senopati Mangkubumi yang ketiga sebagai tokoh kuat untuk menggantikan kedudukan Pangeran Palangon. Nah, memang munculnya nama ini menjadi satu hal yang menarik gitu ya, karena orang-orang pasir sendiri, jadi para penulis dan pembaca ya babat pasir dan silsilah dari Pasir Astana itu tidak mengenal sama sekali tokoh yang disebut Pangeran Senopati Mangkubumi yang ketiga. Jadi rata-rata orang-orang pasir itu merasa ada keganjilan dengan tokoh ini. Jadi di sana memang tidak dikenal tokoh yang disebut sebagai Pangeran Senopati Mangkubumi ketiga. Jadi mereka lebih mengenal kepada Pangeran Palangon yang merupakan pengganti Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua, karena dia merupakan anak laki-laki yang sulung. Nah, karena lemahnya Pangeran Palangon ini, karena dia memang mempunyai adik atau saudara perempuan 7 ya, jadi mungkin dia dalam pergaulan keluarga, karena banyaknya perempuan, jadi 10 anak Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua ya, anak perempuannya ada 7, sedangkan laki-lakinya hanya 3 ya, dan yang sulung adalah Pangeran Palangon. Jadi tampaknya karena pergaulan dengan anak perempuan, maka kelihatannya Pangeran Palangon ini seringkali bersifat gitu ya, agak feminin gitu ya, dan juga terlalu lembut dan lemah ketika menghadapi berbagai tuntutan dari kemenakannya, sementara dia tidak bisa melakukan semacam perlawanan atau upaya untuk mempertahankan diri dari rongrongan para kemenakannya itu. Nah, sehingga akhirnya kemenakan itu membagi ya wilayah Pasir Batang menjadi 4, tetapi yang paling menonjol di antara mereka adalah Jakasule. Jadi Jakasule ini merupakan keturunannya menjadi semacam bupati yang disebut sebagai bupati dari Pasir Kertawibawa. Nah,
putra Pangeran Palangon justru menjadi sangat terlantar, ya, karena dia sebenarnya masih terlalu kanak-kanak, atau artinya belum dewasa. Nah, sehingga kemudian juga dia tidak mendapatkan bagian dari wilayah kekuasaan pamannya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.